Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-29 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Abu Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan masuki pembahasan berikutnya. Babul Ghasbi. Bab tentang ghasb, yaitu perampasan. Di dalam bab ini ada 16 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, definisi al-ghasb. Definisi perampasan. Cara bahasa perampasan adalah akhdhu syai' dzulman, mengambil sesuatu secara zalim. Ya, adapun secara istilah al-ghasb seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Wa huwa istila'ul insan ala mali ghairihi bi ghairi haqq. Ghasb adalah seorang manusia menduduki atau menguasai harta orang lain tanpa hak, tanpa kebenaran. Iya. Ya, kalau dia kuasai, dia rampas, dia duduki harta orang tanpa hak, ini yang disebut ghasb. Yang disebut perampasan. Dan ghasb adalah hal yang diharamkan. Pengharamannya dimaklumi di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disepakati oleh para ulama. Dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian sesama kalian dengan cara yang batil. Ayat. Dan di kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Nabi Khadir disebutkan celaan terhadap raja yang mengambil perahu itu secara ghasb. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil semua perahu dengan cara ghasb, dengan merampasnya. Dan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha shibran min al-ardi bighairi haqqin, bighairi haqqihi tuwiqahu fi sab'i aradina yawm al-qiyamah." Siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah seseorang tanpa hak, akan dikalungkan di lehernya 7 bumi pada hari kiamat. Dan secara umum para ulama sepakat tentang pengharaman al-ghasb. Nah, ya rahmatullah. Baik. Jadi ini definisi tentang al-ghasb, juga penjelasan tentang hukumnya, pengharamannya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan, "Wa man ghasaba syai'an fa 'alaihi radduhu." Ini penjelasan tentang kewajiban pengembalian harta rampasan. Siapa yang mengghasb, merampas sesuatu, fa 'alaihi radduhu, dia wajib mengembalikannya. Dan ini berdasarkan hadits Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Alal yad ma akhadat hatta tuwaddiyahu." Terhadap tangan kewajiban mengembalikan apa yang diambil, atau terhadap tangan sanksi terhadap apa yang diambil hingga dia mengembalikan apa yang diambil tersebut. Iya. Maka segala yang diambil dalam bentuk dirampas,
cara bertobatnya adalah dengan mengembalikannya. Dengan mengembalikan barang rampasan tersebut. Iya. Kata Ibnu Qudamah, "Man qasaba syai'an fa alaihi radduhu." Siapa yang mengambil sesuatu, maka hendaknya dia kembalikan. Di sebuah hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari As-Sa'ib bin Yazid, beliau berkata, "La ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan. Wa man akhadha afa akhihi falyaruddaha." Jangan sekali-sekali seorang dari kalian mengambil barang saudaranya bermain-main maupun sungguh-sungguh. Siapa yang mengambil tongkat saudaranya, hendaknya dia kembalikan. Menunjukkan bahwa apa saja yang diambil dari hak seorang muslim, walaupun itu sedikit, walaupun dia dalam keadaan main-main, ini konsekuensinya besar. Ya, dan ini menunjukkan penghargaan Islam terhadap harta kaum muslimin. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa ujratu mithlihi in kana lahu ujratun muddata maqamihi fi yadihi." Dan dia bayar sewaan semisalnya kalau dia memiliki sewaan, ada upahnya selama berada di tangannya. Baik, wajib dia kembalikannya, itu konsekuensi pertama. Yang kedua, kalau misalnya barang itu memiliki sewaan, dia wajib untuk membayar sewaannya sepanjang berada di tangannya. Seorang curi mobil misalnya, dan mobil ini direntalkan. Iya, maka dia wajib untuk membayar harga sewaan mobil tersebut sepanjang berada di tangan orang yang merampasnya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa inna qafa fa alaihi arsyu naqsihi." Kalau dia berkurang, maka dia wajib untuk membayar kekurangannya, membayar selisih kekurangan. Iya. Dikata misalnya dia curi mobil, dan mobil ini punya aksesoris. Setelah dirampas, aksesorisnya hilang, berkurang dari mobil yang ketika dirampas. Maka dia wajib mengembalikannya. Iya, dan semua ini kembali kepada ketentuan yang telah lalu ya, tentang mana kewajiban mengembalikan. Demikian pula kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa in jana farshu jinayatihi alaihi." Kalau dia berbuat jinayah, maksudnya kalau yang dicuri ini seorang budak, yang dirampas seorang budak, lalu budak ini berbuat jinayah, dia pukul orang misalnya sampai patah, atau dia curi harta orang. Ya, apabila budak yang dicuri oleh al-ghasib berbuat jinayah, maka tanggung jawab di dalam jinayah tersebut bukan kepada pemilik budak, tapi terhadap orang yang merampas ini. Sawa'un jana ala sayyidihi atau jana ala ajnabiyyin. Apakah budak ini berbuat jinayah terhadap tuannya sendiri atau terhadap orang lain? Iya. Jelas ya? Jadi ini kalau budak itu, kalau yang dicuri dalam bentuk budak, ya. Kemudian terjadi jinayah pada budak tersebut. Nah, terjadi jinayah. Maka ditanggung oleh siapa? Orang yang merampas.
Wa in jana alaihi ajnabiyun, kalau misalnya budak ini dilakukan jinayah terhadapnya oleh seorang ajnabi, misalnya budaknya dipukul, dipatahkan tangannya, ini kerugian pada budak ya. Siapa yang menanggungnya? Kata Ibnu Qudamah, fali sayyidihi tabminu man sya'a minhuma. Maka bagi tuannya, pemilik budak, ya boleh dia limpahkan dhaman, tanggung jawab penggantian dalam kerugian, boleh dilimpahkan kepada al-ghasib yang mencuri, dan boleh juga dilimpahkan kepada orang ajnabi, pihak ketiga yang melakukan jinayah terhadapnya. Alhamdulillah. So, kalau terjadi kerugian ya, bagaimana bila harta rampasan berkembang? Kata Ibnu Qudamah, wa in zada al-maqsubu aw naqasa raddahu bi ziyadatihi wa dhamina naqsahu. Kalau barang yang dicuri itu bertambah atau berkurang, maka dia kembalikan bersama tambahannya. Kalau misalnya berkurang, maka dia bayar dhaman terhadap kekurangannya. Iya. Dan tambahan di sini dimutlakkan oleh Ibnu Qudamah. Apakah tambahan bersambung atau tambahan terpisah? Nah, kemarin kita sudah sebutkan ya, tambahan pada suatu itu ada yang bersambung. Seperti kalau dia sapi, semakin gemuk. Iya. Kalau dia budak misalnya, dia semakin gemuk. Atau berpisah. Misalnya untanya disewakan, ada hasil sewa. Itu ada tambahan namanya, tapi berpisah. Budaknya dipekerjakan, ada hasilnya. Nah, ini tambahan, tidak bersambung. Jadi kalau ada tambahannya, semua tambahan dikembalikan oleh al-ghasib. Adapun kalau kurang, terjadi kekurangan, maka dia wajib untuk apa? Menggantinya. Dan sudah berlalu ya sabda Nabi, laisa li'irkin zalimin haqq. Ya, tidak ada pada urat orang yang zalim itu suatu hak apapun. Nah, ini al-ghasib ini gugur segala haknya, kewajibannya mengembalikan. Dia tidak berhak mendapatkan apapun. Iya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, sawa'an kanatiz ziyadatu muttasilatan aw munfasilah. Tidak ada perbedaan apakah tambahan itu bersambung atau tambahannya berkurang, berpisah. Ini sudah kita jelaskan ya. Kata beliau, wa in zada aw naqasa raddahu bi ziyadatihi wa dhamina naqsahu. Nah, saya ulangi dari awal. Kata beliau, wa in zada al-maqsubu raddahu bi ziyadatihi sawa'un kanat muttasilatan aw munfasilah. Jadi ini di posisi bertambah saja. Kalau bertambah, maka segala pertambahan dikembalikan. Pertambahan yang bersambung maupun yang berkurang. Pertambahan yang bersambung maupun pertambahan yang terpisah. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya, bila harta rampasan berkembang sekaligus berkurang. Nah, ini keadaan lain ya. Jadi ada dua hal di sini. Bertambah sekaligus apa? Sekaligus berkurang. Kata Ibnu Qudamah, wa in zada aw naqas, kalau dia bertambah atau berkurang, raddahu bi ziyadatihi wa dhamina naqsahu. Ya. Di sini tertulis aw naqas ya. Tapi ini kurang cocok sebab pembahasan bertambah dan berkurang. Berarti tepatnya pakai wa, bukan pakai au. Nah, iya, dan di cetakan Al-Uddah dia pakai wa. Wa in zada wa naqas.
Kalau dia bertambah dan berkurang sekaligus. Raddahu wa ziyadati. Raddahu bi ziyadati wa dhamina naqsahu. Jadi kalau dia bertambah sekaligus berkurang, tambahannya dikembalikan, kekurangannya dia tanggung. Sawa'un zada bi fi'lihi aw bi ghairi fi'lihi. Apakah dia menambah dengan perbuatannya atau tanpa perbuatannya? Iya. Ya, ini maksudnya sebagian tambahan itu ada dari hasil usaha si perampas. Dan sebagian tambahan bukan dari hasil usahanya. Baik. Jadi apapun yang penting ada tambahan milik pemilik barang yang dicuri. Ada kekurangan, pasti kekurangan ditanggung oleh siapa? Orang yang merampas. Begitu ketentuan umumnya. Kemudian dikasih beberapa contoh di sini oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, "Falau najara al-khashabata baban aw amila al-hadida ibaran, raddahuma bi ziyadatihima wa dhamina naqsahuma in naqasa." Andai kata misalnya, ya budak ini dalam cerita budak ya, yang dicuri dan dia bekerja. Ya. Dia dipekerjakan jadi tukang kayu, dia kerja menjadi pintu. Atau besi, dia rubah menjadi ibar, menjadi jarum. Iya. Raddahuma bi ziyadatihima. Baik. Atau ini kaitannya dengan kalau barang curiannya itu berupa kayu ya. Atau berupa besi. Anggaplah barang yang dicuri kayu. Ya. Setelah itu kayunya sudah dirubah menjadi pintu. Ya. Atau yang dicuri besi. Tapi besinya sudah dirubah jadi jarum. Jelas ya? Pintu ketika dia masih kayu. Atau kayu ketika dia masih belum dirubah jadi pintu. Kan kondisinya lebih banyak daripada setelah jadi apa? Jadi pintu. Setelah pintu melalui proses ada kayu yang terbuang. Jadi pintu yang jadi ini otomatis dia bertambah. Kenapa? Karena dia sekarang sudah termodel. Ya. Dan dia berkurang dari sisi kayu yang dicuri. Berkurang. Jadi ini sekaligus ada kekurangan dan ada apa? Tambahan. Baik. Demikian pula kalau besi. Ya, kalau besi biasa dicuri, setelah itu dirubah jadi jarum. Nah, jadi jarum yang banyak. Tentunya jarum-jarum ini sudah bentuk dari tambahan. Tapi karena proses pembuatannya berkurang besinya, maka ini barang dikatakan dia ada bertambah dan ada apa? Berkurang. Kalau terjadi seperti ini, raddahuma bi ziyadatihima wa dhamina naqsahuma in naqasa. Ya, harus dikembalikan. Kayu dan besi itu dalam bentuk tambahannya. Maksudnya dalam bentuk pintu dan jarum dikembalikan dalam bentuk itu. Kalau ada kekurangannya, maka si perampas wajib mengembalikan kekurangannya. Iya. Demikian pula kata beliau, la ghasaba kutnan. Andai kata dia mencuri sebuah kutnan, kain katun, kutnan kain katun ya. Faqazalahu. Lalu dia ghazal. Ya, kain katun ini ditenun. Au ghazlan panasajahu. Atau dia dalam bentuk tenungan sudah. Hanya saja dinasaj lagi. Ada hiasannya lagi. Au sauban faqassarahu. Atau dia dalam bentuk pakaian. Kemudian dirapikan. Dipendekkan. Sehingga ya, menjadi lebih rapi. Au fassalahu au khatahu. Atau ditafsil. Pakaiannya sudah bentuk kain, kemudian ditafsil menjadi pakaian. Au khatahu, atau sudah dijahit. Ya.
Ini semuanya, perhatikan ya. Barangnya bertambah dan apa? Berkurang. Ini bentuk-bentuk. Aw habban fasara zar'an. Atau dicuri dalam bentuk biji, bibit. Setelah itu bibitnya sudah berubah menjadi tanaman. Sudah ditanam, tumbuh sudah. Aw nawa fasara syajaran. Ketika bibitnya dicuri dalam bentuk bijian, tapi sudah menjadi pohon. Aw baydan fasara farkhan. Atau dia ketika dicuri, tadinya telur, sekarang sudah berubah menjadi anak ayam. Sudah menetas. Iya. Sudah farkhan. Nah harus ayam ya, sebab bait ini banyak telur ya. Ya telur apa saja kalau sudah menetas itu farkh namanya. Pakai dalik maka hukumnya sama. Hukumnya sama. Apa hukumnya tadi? Dia kembalikan bersama dengan tambahannya. Kalau ada kekurangannya apa? Diganti kekurangannya. Baik. Contoh lain. Wa in qasaba abadan fazada fi badanihi aw bi ta'limihi thumma dhahabat. Hadhihi ziyadah. Oh ini pembahasan yang lainnya. Ya, pembahasan ini jika harta rampasan berkembang lalu perkembangan tersebut hilang. Ya. Jadi apabila seorang mencuri seorang budak, lalu budak ini bertambah badannya, atau setelah dicuri orang yang mencurinya mengajarinya, dikasih pelajaran-pelajaran, keterampilan-keterampilan, ya, jelas ya. Summa dhahabat, kemudian tambahan ini hilang. Ya mungkin tadinya dia gemuk, kemudian setelah dia gemuk, ya, terlalu banyak dipekerjakan oleh si perampas, akhirnya dikurus lagi. Ya. Tadinya sudah pandai bekerja, banyak keahlian, ya, terlalu dibebani, melebihi kemampuannya, akhirnya dia stres. Misalnya, hilang kemampuannya. Dia tidak ingat lagi keahliannya. Nah, jelas ya? Kata beliau, raddahu wa qimat az-ziyadah. Dia wajib mengembalikan budak itu dan dia wajib mengembalikan juga harga dari tambahan. Sekarang tambahannya sudah hilang ya. Tapi harus tetap dihitung harganya. Ya, karena itu sudah bertambah pada budak dan hilang karena perbuatan apa? Al-ghasib sendiri. Berada tanggung jawabnya. Iya. Baik. Adzan dulu. Kemudian pembahasan berikutnya. Jika harta rampasan itu talif, ya rusak atau hilang, atau tidak mungkin dikembalikan. Kata beliau, wa in talif al-maqsub atau ta'addara radduhu fa alayhi mithluhu in kana makilan aw mawzunan. Ini tentang cara mengembalikan barang rampasan kalau barangnya sudah hilang ya. Atau tidak bisa lagi dikembalikan. Jadi kalau terjadi sudah talif, hilang atau rusak atau tidak bisa lagi dikembalikan, fa alayhi mithluhu, dia wajib membayar yang semisal dengannya. Kalau misalnya barang itu diliter, ditakar dan ditimbang. Ya. Ditakar, ditimbang, dihitung. Atau yang semisalnya. Dari hal-hal yang memiliki permisalan. Nah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Siapa yang melampaui batas terhadap kalian, maka balaslah hal tersebut dengan semisal pelampuan batas yang mereka lakukan terhadap kalian. Iya. Ya kalau sudah dat dari barang itu tidak bisa dikembalikan, maka dikembalikan yang semisal. Nah, ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Jadi kembalikan kalau ada semisalnya. Wa qimatuhu illam yakun kadzalik. Kalau misalnya barangnya tidak ada yang semisal dengannya, tersulit mengembalikan semisalnya, maka dikembalikan qimahnya, harganya. Dikembalikan harganya.
Baik. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah membahas tentang harta rampasan ditemukan kembali padahal telah ditebus. Ini di kelanjutan uraian beliau. Ya, kata beliau rahimahullah, "Tsumma in qadara ala raddihi raddahu wa akhadha al-qimah." Kemudian setelah itu kalau misalnya dia mampu mengembalikan, anggaplah misalnya barangnya sudah hilang, dia temukan kembali. Mampu dia kembalikan, maka dia kembalikan. Dan dia ambil qimahnya. Jadi kalau dia sudah bayar misalnya, dia rampas suatu barang, dia sudah tebus 10 juta. Ya. Setelah itu barangnya dia ketemukan lagi. Maka dikembalikan barang tersebut dan tebusan 10 juta diambil kembali. Nah, ini maksudnya. Nah, kemudian Ibnu Qudamah, ini pembahasan yang ke-11 ya. Kata Ibnu Qudamah, "Wa in khalaqa al-maqsuba bima la yatamayyazu minhu min jinsihi fa alayhi mithluhu minhu." Iya. Ini apabila harta rampasan itu bercampur dengan sejenisnya tanpa bisa dibedakan. Jadi seorang misalnya dia mencuri satu cergen minyak. Ya. Minyak kelapa dia curi. Kemudian dia sampai di rumah, dia gabung dengan minyak kelapanya yang ada di rumah. Sudah bercampur sejenis. Ya. Bisa dipisahkan? Tidak mungkin bisa dipisahkan. Jelas ya? Kalau tidak bisa dipisahkan, maka diambil yang semisalnya saja. Ya, kalau sudah bercampur begitu sepanjang minyaknya sama sejenis, ya dipenuhi kembali satu cergen itu. Nah, wa in khalatahu bi ghairi jinsihi, kalau misalnya dia campur dari selain jenisnya, fa alayhi mithluhu min haitsu syaa, maka dia boleh membayar yang semisal dengannya dari mana saja yang dia sukai. Yang jelas dia bayar yang semisal dengannya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, bila tanah rampasan telah ditanami pohon. Ini berkaitan dengan tanah ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa in ghasaba ardan fa gharasaha akhadha bi qal'i gharsihi wa raddaha wa arsha naqsiha wa ujrataha." Apabila dia telah mencuri, merampas tanah, lalu tanah ini sudah ditanami. Jadi tanahnya sudah apa? Ditanami. Maka kewajibannya adalah mencabut tanaman tersebut dan mengembalikan tanahnya. Ya. Dan memberikan selisih pada kekurangan tanah itu kalau memang berkurang. Serta dia berikan sewa dari tanah tersebut. Ya, karena dimaklumi ya tanah kalau dirampas, tanah itu banyak maslahatnya. Bisa disewakan sepanjang dia sudah tanami dan tanamannya tidak cocok bagi si petani, maka tanaman itu dicabut. Ya, dan tentunya dicabut tanamannya karena memang ketika diketemukan tanaman itu bukan miliknya, bukan milik pemilik tanah, maka kewajibannya adalah mencabut tanaman tersebut. Iya. Baik. Kemudian dikembalikan tanahnya. Kemudian dia bayar harus naqsihi, kekurangan. Jadi kalau misalnya dengan terjadinya penanaman tersebut, ya, kemudian tanahnya ini ada kekurangan, maka dia harus bayar kekurangan itu.
Wa ujrataha, dan dia harus tanggung apa? Tanggung upahnya. Sebab sepanjang dia pakai di masa perampasan, itu seakan-akan di masa seperti disewakan. Jadi wajib dia bayar sewanya. Baik, ini pembahasan lain. Kemudian, ya antum perhatikan ya dari sampai pembahasan ini. Ini semuanya penjelasan konsekuensi kalau terjadi perampasan. Iya. Dan bagaimana detailnya? Para fuqaha menghitung hal yang dirampas itu kalau mau dikembalikan, bagaimana cara mengembalikannya. Iya. Ini menunjukkan bahwa hak-hak sangat dijaga sekali. Semuanya diberikan sesuai dengan apa? Kadarnya masing-masing. Keadilan ditegakkan. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kelanjutan pembahasan, wa in zara'aha. Ini apabila dia sudah lakukan tanaman, bikin tanaman di dalamnya. Iya. Jadi bila tanah rampasan telah ditanami dengan tanaman panen, dan hasilnya telah diambil oleh si perampas. Ya sudah ditanami, sudah panen. Ya. Kata Ibnu Qudamah, wa in zara'aha wa akhadha al-ghasib az-zar'a raddaha wa ujrataha. Kalau dia sudah tanam, dia sudah tanami, kemudian si perampas ini sudah mengambil tanaman tersebut, ya, maka dia wajib mengembalikan tanah itu dan mengembalikan upahnya. Upahnya kalau dia misalnya sudah menanam di situ, lalu dia berhasil panen, nah, maka orang yang seperti ini berapa biasanya sewa tanahnya? Nah, itu yang diambil sebagai tambahan. Jelas ya? Ya, adapun tanaman yang sudah diambil oleh si ghasib, si perampas, dibiarkan saja. Karena memang itu pertumbuhan bukan ikut kepada harta orang yang dirampas. Tapi itu pertumbuhan munculnya karena apa? Karena perbuatan dari orang yang merampas. Iya. Karena itu tidak dihitung di sini oleh Ibnu Qudamah. Jadi tanah sudah ditanami. Tanamannya sudah dipanen oleh si perampas. Ibnu Qudamah hanya mensyaratkan tanah dikembalikan dan dia bayar sewanya saja. Adapun masalah hasil panennya itu urusan dia. Jelas ya? Karena memang itu bagian dari upayanya. Si ghasib ini, perkembangan harta dari si ghasib itu sendiri, bukan dari bukan dari tanahnya. Walaupun dia pakai tanah ya, tapi tidak dianggap itu perkembangan dari tanah. Nah, kemudian bila tanah rampasan telah ditanami dengan tanaman panen, tapi hasilnya belum sempat dipanen. Ya. Kata beliau, wa in adraka az-zar' qabla hasadihi. Ya. Wa in adraka az-zar' malikuha qabla hasadihi khuyyira baina dhalika wa baina akhdhi az-zar' bi qimatihi. Ya. Kalau misalnya dia dapati tanahnya sudah ditanami dan tanamannya belum dipanen oleh pemiliknya. Siapa pemiliknya di sini siapa? Yang perampas. Khuyyira baina dzalik, maka dia dikasih pilihan antara hal yang sudah berlalu itu. Diambil tanah dan dia apa? Dia bayar harga sewa, atau diambil tanamannya dengan harganya. Nah, diberi pilihan. Dan ini ketentuan yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, rahimahullah. Ini dibangun di atas apa? Hadits. Man zara'a ardan bighairi idni ahliha falahu nafaqatuhu. Siapa yang menanami tanah tanpa izin pemiliknya, maka orang tersebut, ya, pemilik tanah tersebut
berhak mendapatkan nafkahnya. Yang berhak mendapatkan sewaannya. Jadi kalau Ibnu Qudamah di sini di masalah yang terakhir, jadi kalau misalnya dia dapati seorang yang merampas tanah, dan tanah ini sudah ditanami, tapi tanamannya belum dipanen, maka dikasih dua pilihan. Pilihan yang pertama, si pemilik tanah membiarkan tanaman ini sampai dipanen oleh si perampas. Setelah dipanen oleh si perampas, maka perampas setelah itu mengembalikan tanah dan membayar apa? Membayar sewanya. Itu pilihan pertama. Itu pilihan yang kedua. Ya. Tanaman karena sudah ditanam, maka boleh saja si pemilik tanah mengambil tanaman tersebut. Tapi harga dari tanaman itu dia bayar kepada si perampas. Ya, jadi ini dua pilihan ya. Ibnu Qudamah berdasarkan dengan riwayat itu tadi yang kita bacakan. Ya. Ini haditsnya ada dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya. Ini pendapat di dalam madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Sebagian ulama ada yang berpendapat. Ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Bahwa pemilik tanah boleh memaksa si ghasib untuk mencabut tanamannya. Ya, karena ini lebih jelas ya berdasarkan hadits, laisa li irdin zalimin haq. Tidak ada pada kehormatan orang yang zalim itu hak apapun. Karena dia ini merampas, berbuat kezaliman. Ya, maka hartanya tidak mendapatkan hak. Karena itu kalau si pemilik tanah memaksa si perampas untuk mencabut tanamannya, maka itu adalah hak dia. Ya, dan ini pendapat lebih kuat ya daripada pendapat yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Di sini Ibnu Qudamah terangkan beberapa pembahasan ya terkait dengan merampas budak perempuan. Ya, kata beliau wa in ghasaba jariyatan wa wata'aha wa auladaha lazimahul had wa raddaha wa radda waladaha wa mahra mithliha. Apabila seorang merampas budak perempuan lalu dia gauli, kemudian budak perempuan ini melahirkan, ya, kalau terjadi seperti itu, pertama dia wajib kena had. Had apa di sini? Had pezina. Waraddaha, dan wajib dia kembalikan budak perempuan itu kepada pemiliknya, karena diambil tanpa hak. Waradda waladaha, dan anak dari hasil zina tersebut terhadap budak ini juga wajib dikembalikan kepada pemilik budak perempuan. Ya. Sebab si budak perempuan ikut kepada siapa? Ikut kepada anak budak perempuan ikut kepada ibunya. Ya. Dan ibu si anak ini yaitu budak perempuan, dia adalah milik tuannya. Berarti semuanya adalah apa? Kembali kepada tuan si budak perempuan. Nah, kemudian wa mahra mithliha, dan dia wajib membayar mahar untuk seorang budak. Nah, ini 4 kewajibannya. Jelas ya? Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa arsyu naqsiha, demikian pula dia wajib untuk menanggung, ya. Jadi lazimahu al-haddu wa radduha wa raddu waladiha wa mahru mithliha. Kemudian wa arsyu naqsiha. Kalau misalnya budak perempuan ini sudah berkurang, ya. Dan dimaklum ya, dicuri dalam waktu lama sampai melahirkan, ya mungkin sudah terjadi hal yang berkurang pada diri budak itu, maka kekurangannya ditanggung oleh siapa? Si perampas. Ya. Wa ujratu mithliha. Demikian pula ditambah lagi dia membayar sewa budak perempuan yang semisal dengannya. Ya, ini sudah berapa kewajibannya?
Sudah 6 ya? Ya, sebab seakan-akan budak ini dia berada apa? Di tempat orang lain dipekerjakan. Nah, maka ya, hasil sewanya itu dibayarkan kepada pemilik budak. Jelas ya? Baik. Ini konsekuensi. Ya, dihitung semuanya. Ya, dan ini bentuknya ya, cara mendetailkan masalah seperti ini. Iya. Di dalam penuntutan terhadap kezaliman. Dilihat bentuk-bentuk kerugian yang dia lakukan tanpa hak. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa imba'aha wa wati'aha al-mushtari wa huwa la ya'lam fa alayhi mahruha. Iya. Nah, andai kata misalnya si perampas ini mencuri budak itu, lalu dibeli oleh seseorang, dan orang ini menggauli si budak, sedangkan si pembeli tidak tahu bahwa budak ini budak rampasan. Fa'alaihi mahruha. Maka orang tersebut wajib untuk menanggung apa? Menanggung maharnya. Wajib untuk menanggung maharnya. Iya. Fa'alaihi mahruha. Maka terhadap orang tersebut, alaihi, hinya kembali kepada siapa ini? Hah? Kembali kepada si pembeli yang tidak tahu atau kembali kepada si perampas? Hah? Enggak, ini kembali kepada si pembeli yang tidak tahu. Ya. Jelas ya? Adapun si perampas sudah berlalu tadi diterangkan konsekuensi dari si perampas. Baik. Jadi si pembeli yang tidak tahu ini konsekuensinya dia bayar maharnya. Wa qimatu waladiha in auladaha. Dan harga dari anaknya kalau misalnya setelah itu dia melahirkan anak. Wa ujratu mithliha. Demikian pula sewaan yang semisal dengannya. Wa yarji'u bidzalika kullihi 'alal ghasib. Ya, jadi memang yang bayar siapa? Si pembeli. Ya, jadi tadi si pembeli dia beli budak. Dia tak tahu budak ini dirampas. Ya. Setelah dia tahu, padahal budaknya dia sudah gauli. Kemudian budaknya sudah melahirkan. Ya. Maka disebutkan kewajibannya ada 3. Pertama dia bayar mahar. Untuk budak yang semisal itu. Kemudian yang kedua dia bayar qimah, harga dari anaknya. Sebab budak ini ketika dia beli budak dan punya anak itu anaknya siapa? Anaknya tuannya budak atau anak dia yang membeli ini? Anak yang membeli kan? Ya. Dan anaknya tidak mungkin dikatakan dikembalikan kepada tuan pemilik budak perempuan sehingga jadi budak juga anak itu. Tidak. Tapi anak itu dihargai kemudian dibayar oleh siapa? Oleh si pembeli. Kemudian yang ketiga, kewajiban yang ketiga dia bayar sewaan yang semisal dengannya. Ini kata budak perempuan itu setahun sama dia dicuri atau dia tidak tahu dicuri, maka dia bayar seperti setahun bekerja padanya. Jelas ya? Ini 3 kewajiban. Jadi semuanya ditunaikan oleh si pembeli. Baik, setelah itu si pembeli apa yang dia lakukan? Ya, kata Ibnu Qudamah, wa yarji'u bidzalika kullihi 'alal ghasib. Harga yang sudah dibayar oleh si pembeli ini ya kembali dia tuntut kepada orang yang merampas. Ya, jadi memang ujungnya kepada siapa? Si perampas. Ya. Karena memang si perampas yang menjadi sebab seluruh hal tersebut. Ya. Jelas ya? Baik. Selesai pembahasan al-ghasb. Ya sebenarnya di inti pembahasannya tidak terlalu banyak ya. Pembahasan ghasb ini. Ya, tahu ghasb itu apa? Hukumnya apa? Ya, cuman di cabang-cabang pembahasannya di sini yang banyak. Ibnu Qudamah terangkan. Ya. Akan datang nanti di pembahasan warisan, di pembahasan budak. Banyak cabang-cabang yang seperti ini. Nah. Baik, selesai pembahasan tentang al-ghasb.